Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Yakin Fiansyah. Kali ini kita akan belajar tentang SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6, yakni semester 1 bab 1 tentang Utsman bin Affan. Sejarah Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu agar supaya kegiatan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala amalan yang sholihah, serta ilmu kita dijadikan manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita masuk ke bab 1 Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Utsman bin Affan berasal dari kabilah Bani Umayyah. Utsman bin Affan mempunyai nama lengkap Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdus Syam. Utsman bin Affan adalah seorang kafilah, mohon maaf, saya lalat. Utsman bin Affan adalah seorang kafilah berdagang. Dia adalah pedagang kaya, ya. Utsman bin Affan adalah sahabat karib dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau ini teman, ya, teman atau sahabat karib karena bertemu di perdagangan. Nah, sama-sama berniaga. Utsman bin Affan memang terkenal akan dermawan, ya, dermawan, kemudian sederhana. Itu ditunjukkan mulai semenjak sebelum beliau masuk Islam sampai beliau sudah masuk agama Islam. Selanjutnya yang B, Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Utsman bin Affan termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun. Apa makna as-sabiqun al-awwalun? Yaitu orang-orang yang masuk pertama, atau orang yang pertama kali masuk ajaran Islam. Beliau menerima ajaran Islam melewat ajakan atau himbauan Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan sangatlah kaya dan kekayaannya digunakan untuk perjuangan dakwah agama Islam. Contohnya untuk menebus budak yang disiksa oleh majikannya, yang budak tadi itu beragama Islam, ditebus oleh Utsman bin Affan. Kemudian sebagian hartanya disumbangkan kepada Masjid Nabawi, ya, untuk pembangunan masjid. Nah, nomor besar itu Utsman bin Affan. Jadi sangat-sangat dermawan.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, pada waktu itu Utsman bin Affan juga ikut hijrah bersama istri, yaitu Sayyidah Ruqayyah dan para sahabat yang lainnya. Dan di waktu yang lain kaum muslimin hijrah ke Madinah, Utsman bin Affan pun juga turut hijrah ke Madinah. Selanjutnya, beliau juga rela meninggalkan harta bendanya berlimpah di Makkah untuk berhijrah ke Madinah. Ditinggal tanpa pikir panjang, yang penting kecintaan kepada agama Islam, kecintaan kepada Allah, dan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan juga berperan penting dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Jadi dalam perjanjian Hudaybiyah ini beliau juga sangat mempunyai peran penting. Dan itu waktu itu utusan untuk menjadi istilahnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ingin dekat atau ingin ke Madinah, ke Mekah pada waktu itu ingin haji. Ketika ingin haji, beliau ini memberikan utusan kepada masyarakat Mekah agar supaya tahu bahwasanya umat muslim ini nggak niat perang, inginnya datang ke Mekah itu untuk berhaji, seperti itu. Nah, yang diutus siapa? Yaitu Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, masa pemerintahan Utsman bin Affan ini dibagi menjadi 2 periode, ya. Utsman bin Affan menjadi khalifah pada umur 70 tahun. Beliau menggantikan khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Lanjut. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau melakukan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengukuhkan gubernur baru. Yang kedua, memperluas wilayah Islam. Ini mengukuhkan gubernur baru ini, Utsman bin Affan sebelum diangkat menjadi khalifah, beliau sudah beliau ini diberikan mandat oleh Umar bin Khattab bahwasanya jangan mengganti gubernur sampai masanya selesai. Kenapa? Takutnya terjadi goncangan ataupun protes yang sangat besar, sehingga menimbulkan konflik seperti itu. Lanjut. Peristiwa fitnah terjadi pada periode kedua pada pemerintahan Utsman bin Affan. Sebab terjadinya peristiwa tersebut sebagai berikut. 1. Kebijakan Utsman bin Affan yang sangat mengangkat kerabat-kerabatnya dari Bani Umayyah sebagai pejabat negara. Jadi dari Bani Umayyah ini sebagian semuanya dijadikan perangkat pemerintahan. Selanjutnya, hilangnya pengaruh kaum Ansar Madinah dan Bani Hashim. Jadi awal-awalnya kaum Ansar ini sangat-sangat dihormati, dan Bani Hashim dari nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat dihormati. Ini hilang. Pengangkatan Marwan bin Hakam sangat tidak disukai oleh masyarakat muslim. Kenapa? Karena Marwan bin Hakam ini dianggap oleh orang muslim ini orang yang dikatakan kurang bertakwa, atau seperti itu. Ya, kurang bertakwa. Anggapan beliau seperti itu.
Selanjutnya, kesederhanaan dan kemurahan hati Utsman bin Affan menjadi penyebab bencana bagi dirinya. Jadi beliau ini sederhana, tidak terlalu mewah, ya. Beliau sangat sederhana. Selanjutnya, pembuangan Abu Dzar Al-Ghifari telah membangkitkan kemarahan kaum muslimin. Selanjutnya, kaum munafik telah menyebarkan fitnah dan hasutan. Ini menjadikan fitnah tadi. Wafatnya Utsman bin Affan. Pada saat itu terjadi pemberontakan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Jadi ada salah satu gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan ini memberikan statement pemerintahan bahwasanya itu nggak sesuai dengan hati nurani atau kebiasaan umat muslim, sehingga 600 orang datang ke Madinah untuk berdemo, meminta keadilan kepada Utsman bin Affan, meminta pertanggungjawaban kepada Utsman bin Affan. Keluhan atau protes tadi direspon oleh Utsman bin Affan yang menggantikan gubernur tersebut, mengangkat Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur yang baru. Para pemberontak itu kelihatannya puas dan kembali ke tempat asalnya mereka, dan kembali ke semuanya sampai di tengah-tengah. Ketika di tengah-tengah perjalanan mereka itu bertemu dengan pembantu khusus Utsman bin Affan, dicegat. Kemudian pembantu khusus Utsman bin Affan ini membawa satu pucuk surat kepada gubernur Mesir, siapa? Abdullah bin Abi Sarh. Surat itu ditulis oleh Marwah bin Hakam, yang isi suratnya sebagai berikut: bahwasanya para pemberontak tersebut setiba di Mesir agar dibunuh semuanya. Wah, ini menjadikan emosi, kemarahan kepada Marwah bin Hakam. Oleh karena itu, para pemberontak kembali ke Madinah, memenuhi Utsman bin Affan, meminta agar menyerahkan Marwah bin Hakam kepada pemberontak. Akan tetapi tuntutan tersebut tidak disetujui oleh Utsman bin Affan. Akhirnya pemberontak tadi itu mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan, dan pada saat itu sahabat dan para kerabat Utsman bin Affan telah meninggalkan rumah beliau, sehingga Utsman bin Affan ini sendirian di rumah. Pada tanggal 17 Juni 656 Masehi atau 35 Hijriah, pemberontak menyerbu rumah Utsman bin Affan dan membunuh Utsman bin Affan yang saat itu telah membaca Al-Quran. Utsman bin Affan syahid pada usia 82 tahun. Terbunuhnya Utsman bin Affan membawa akibat-akibat yang sangat merugikan Islam, diantaranya sebagai berikut. 1. Peristiwa tersebut memecah belah kesatuan umat Islam. Sangat, antara pro dan kontra ada yang pro dengan Utsman bin Affan, ada yang kontra dengan Utsman bin Affan. Seperti itu. Dan ini sangat keruh. Selanjutnya, kota Madinah kehilangan kedudukannya sebagai pusat kekhalifahan. Kekhalifahan nantinya ada di Basrah. Gerakan perluasan Islam mengalami kemunduran, penyebab salah satu perang antara umat Islam. Nah ini, wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang ingin saya sampaikan tadi dengan singkat ini semoga bermanfaat kepada anak-anak, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian kami mohon maaf sebanyak-besar-besarnya. Sebelum itu kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Minni wa minkum. Wassalamu alaikum.